Halo saudara, apa kabar? Hati-hati, jangan copot masker saudara sembarangan. Terus pakai, terutama ketika saudara ada di luar ruangan. Karena COVID bisa mencelakakan hidup kita. Ya, saudara, kita sering sekali salah sangka kepada seseorang. Pernah satu ketika saya ada di luar kota dan mampir di sebuah tempat makan. Dan pada saat mobil masuk, kemudian disambut oleh seorang bapak-bapak yang mengarahkan mobil untuk parkir di satu sudut, satu tempat di tempat makan itu. Berarti dia kan tukang parkir, ya. Dia dengan terampil mengarahkan, membantu sehingga saya mendapatkan tempat yang nyaman. Oke, nah lalu saya masuk ke tempat makan itu, duduk dan mulai pesan. Nah, pada saat pesanan saya datang, yang menyajikan adalah bapak-bapak tukang parkir tadi. Loh, kok dia sekarang menjadi penyaji makanan itu dan sangat ramah, ya, sangat ramah. Keramahan itu terdengar tercermin dari kemampuannya menjelaskan secara singkat makanan yang tersaji. Artinya dia semacam pamer gitu bahwa ini ikannya segar gitu ya. Ini masakan Sunda saudara ya. Lalu sayur-sayuran di kredok ini segar dan seterusnya. Nah, jadi dia pun memahami masakan ini seperti apa. Saya jadi bingung nih, tukang parkir atau bukan? Nah, setelah saya melahap semuanya, masakan yang sangat enak, masakan Sunda yang penuh dengan sayur-sayuran itu saudara ya, daun-daunan itu, semua daun dimakan gitu katanya ya orang Sunda. Dan waktunya bayar. Nah, ketika mau bayar, saudara, seseorang memanggil, Pak, ada yang mau bayar gitu. Nah, lalu larilah seorang pria dari arah depan ke kasir. Bapak itu juga rupanya yang tadi markir, yang tadi menyajikan, kini sekarang jadi kasir. Nah, pada saat transaksi itu, dia bercerita dengan singkat, ketika saya membeli lahan ini dan mulai bisnis ini, lalu dia bercerita dengan singkat, dan akhirnya saya tahu bahwa rupanya bapak ini adalah pemilik restoran itu, pemilik tempat makan itu. Belum lama dia buka waktu itu, baru berjalan 4 bulan atau 3 bulan gitu ya. Jadi rupanya memang dia melakukan itu semua, turun turun lapangan ya bersama dengan karyawannya ya agar memberikan servis yang terbaik. Dan cita-citanya adalah semua orang yang pernah makan di tempat itu ya kembali lagi karena mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, salah sangka kan? Saya nggak nyangka bahwa yang tukang parkir itu adalah owner dari tempat makan itu. Nah, saudara, kejadian-kejadian seperti itu sering kali terjadi. Pernah juga, saudara, ini masih di kota Bandung. Satu ketika dalam acara peneguhan pendeta yang mutasi ke kota Bandung, sebelum acara dimulai, ya, biasanya pendeta datang lebih dulu dan saya melihat-lihat gedung gereja yang memang belum pernah saya datangi itu, GKI yang belum pernah saya datangi itu. Nah, perhatian saya tertuju pada seorang bapak yang bongkok, ya, betul-betul jalannya bongkok, saudara ya, L, ya, jadi bapak itu betul-betul tertunduk, ya, terbongkok. Nah, dia merapikan di sekitar mimbar terkait dengan paduan suara, saudara ya, dengan paduan suara. Nah, menarik karena disabilitas atau kekurangannya itu, tapi dengan bersemangat membuat saya tertarik. Nah, ketika ibadah dimulai, bapak itu pun duduk di depan di antara pengisi
paduan suara, dan ketika liturgi tertulis di sana persembahan pujian, Bapak itu rupanya dirigen. Iya, pelatih paduan suara, saudara. Dengan kekurangannya itu, tapi dia adalah pelatih paduan suara. Luar biasa. Salah sangka kan gitu, nggak nyangka gitu. Nah, saudara, banyak orang di sekitar kita yang seringkali tampil nyaru, tampil tidak seperti yang kita duga. Nah, untuk itu hati-hati, saudara ya. Jangan salah menduga seseorang yang kelihatannya keren seperti bos, ternyata dia hanya seorang penipu gitu ya. Atau sebaliknya, orang yang tampilannya begitu sederhana tetapi ternyata dia orang yang luar biasa. Seperti kemarin tuh saya lihat di televisi ya, ada dua pembicara, yang satu terlambat beberapa menit saja sih, 1-2 menit begitu. Nah, kelihatannya si reporternya ini nggak begitu mengenal si narasumber yang kedua ini. Yang satu dipanggil Prof, yang satu yang agak terlambat ini dipanggil Pak begitu rupa. Nah, sampai akhirnya narasumber yang dipanggil Prof itu menyapa narasumber yang kedua dengan panggilan Prof juga. Rupanya dua profesor narasumber itu terkait dengan COVID, terkait dengan vaksin, saudara ya. Nah, kan nggak nyangka si reporter yang nggak begitu kenal, dia pikir karena urusannya terkait dengan marketing, dia pikir orang ya adalah orang yang tukang jual obat, saudara. Padahal ternyata dia adalah profesor juga. Nah, sekali lagi kita seringkali salah sangka dengan tampilan orang, saudara. Hati-hati. Tuhan Yesus pun membuat banyak orang tercengang. Di dalam Matius 27 ayat 54 dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Matius 27 ayat 54. Mereka betul-betul tercengang dan salah sangka bahwa selama ini yang dia aniaya, dia siksa, dia salib, dia paku dan mati itu ternyata benar-benar anak Allah. Saudara, ada orang-orang hebat di sekitar kita. Poin penting adalah mari tetap hargai siapapun mereka, terlebih ketika kita tidak mengenalnya. Bahkan ketika kita mengenal dengan profesinya yang sederhana, saya yakin orang-orang dengan pekerjaan yang sederhana itu memiliki kelebihan yang luar biasa yang tetap harus membuat kita hormat dan menghargai keberadaan hidupnya. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.